Mungkin yang dimaksud Gus Muafiq ini, ulama Malikiyah juga mengecualikan. Ketika kami mengupload salah satu video dengan judul Khalid Basalamah bikin hadis palsu, Wahabi pendusta. Di sana ada salah satu komentator yang bertanya kepada kami, namanya Usman Putra. Beliau berkata begini ya, Gus Sani, apa benar video ini? Ketika kami buka link tersebut, ternyata isinya adalah ceramah yang disampaikan oleh Gus Muafiq, hafizahullahu ta'ala wa atala umroh, amin ya rabbal alamin. Oh, sholat itu kentut aja gak apa-apa kok. Kalau madhabnya Maliki. Kata Gus Muafiq yang suka kentut, katanya beliau, ketika sholat biar tidak batal ya ikut Maliki, karena kentut itu tidak membatalkan wudhu atau tidak membatalkan sholat dalam mazhab Maliki, kata beliau Gus Muafiq. Sekarang pembahasannya, kan saya ditanya teman-teman hanya untuk menjawab pertanyaan beliau. Ketika kami cek dalam kitab-kitab ulama-ulama Syafi'iyah, kalau ulama Syafi'iyah sepakat bahwa kentut itu membatalkan wudhu. Ini kami sudah buka semua kitab-kitab ulama Syafi'iyah. Dan ternyata setelah kami melihat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ini kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ini karya daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tepat pada juz pertama terbitan Darul Fikr, tentang masalah sesuatu yang membatalkan wudhu. Silakan bagi yang punya, lihat pada halaman 359 sampai 360. Di sini ada penjelasan masalah nawaqidul wudhu atau sesuatu yang bisa membatalkan wudhu. Di antaranya yang pertama, kullu kharijin min ahadis sabilaini, setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul maupun dubur, itu membatalkan wudhu. Mu'tadin kabaulin au ghaitin au rihin au madhiyin au wadiyin au maniyin au ghairi mu'tadin kadudatin wa hasatin wa damin qalilan kanal khariju au kathiron. Sesuatu yang membatalkan wudhu, nomor satu adalah segala sesuatu, setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik keluar dari kubul maupun keluar dari dubur. Mu'tadin, baik keluarnya itu biasa. Contoh sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur itu biasanya keluar kencing, baul, au ghaid atau kotoran, au rihin atau kentut, au madhin atau madhi, au wadin atau wadi, au maniyin atau mani. Ini yang pertama, yang biasa keluar dari kubul ataupun dubur. Au ghairi mu'tadin, atau keluarnya sesuatu itu tidak biasa. Contoh, kadudatin. Mungkin ada orang kencing, ternyata keluar dudah. Dudah itu ulat, keluar ulat, seumpama. Wahasotin, atau keluar batu kecil, atau kayak kerikil lah. Wadamin, atau saat dia kencing keluar darah. Qalilan kanal khariju au kathiron, baik yang keluar itu darah tersebut banyak maupun sedikit, itu tetap membatalkan wudhu. Hal ini liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu auja'a ahadum minkum minal ghaiti. Ini surat Al-Maidah, kinayatun anil hadas. Ayat ini sebagai kinayah dari hadas, min baulin au ghaitin. Artinya ketika kita itu keluar kencing ataupun BAB, maka wudhu kita menjadi batal. Otomatis kalau wudhu sudah batal, maka sholat pun batal. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu berdasarkan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima sholat salah satu kalian apabila sudah hadas sehingga orang tersebut berwudu. Faqala rajulun min ahli Hadramaut, mal hadatsu ya Aba Hurairah? Qala fusaun au duratun. Kemudian ada seseorang dari Hadramaut, beliau berkata, mal hadas, apa yang dimaksud hadas ya Aba Hurairah, wahai sahabat Abu Hurairah? Qala, akhirnya sahabat Abu Hurairah menjawab, fusaun au duratun. Fusa itu kentut yang tanpa bunyi, itu fusa. Kalau durat itu kentut yang ada bunyinya, teman-teman. Nah, itu bedanya fusa dengan durat.
Ini catatan kakinya muttafaq alaih, berarti ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa qaulihi alaihi salamu ai wa li qaulihi alaihi salam. Sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur itu membatalkan wudu. Hal ini juga berdasarkan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a illa min sautin aw rihin. Ini ya, la wudu'a illa min sautin aw rihin. Ini kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian catatan kakinya ini rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah qala anhu an-Nawawi haditsun sahih. Kemudian saya loncat di sini. Lah, ini teman-teman. Wastathnal Hanafiyyatu fil asahhi rihal kubuli fahuwa ghairu naqidin. Ulama Hanafiyah mengecualikan dalam kaul asah mereka, yaitu ulama-ulama Hanafiyah mengecualikan dari sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur, dikecualikan dari pembatalan wudu, rihal kubul, kentutnya kubul. Contoh, farji kentut, zakar kentut, seumpama ya, ini tidak dimasukkan terhadap sesuatu yang membatalkan wudu, fahuwa ghairu naqid, maka ini tidak membatalkan wudu, kata ulama Hanafiyah. Li'annahu ikhtilajun la rihun, sebab rihul kubul itu hanya sekedar ikhtilaj. Ikhtilaj itu kayak getaran. Saya nggak tahu juga teman-teman ya, soalnya saya tidak pernah ngalami. Apa ada ya? Apa kubul atau farji ataupun zakar yang mengalami kentut, ada nggak kira-kira ya? Itu oleh ulama Hanafiyah tidak dimasukkan dalam kategori sesuatu yang membatalkan wudu. Karena apa? Li'annahu ikhtilajun, sebab itu hanya sebuah getaran, larihun, bukan rih, bukan angin. Wa in kana rihan, toh meskipun itu nanti kentut yang keluar dari kubul, ingat ya, yang keluar dari kubul atau zakar atau farji, fawala najasata fi, itu tidak najis. Ini menurut ulama Hanafiyah. Kemudian ila angkol wastathna al-malikiyatu al-kharija ghairal mu'tadi minal makhraj fi halati sihhah. Kemudian ulama Malikiyah, ini ya, mungkin yang dimaksud Gus Muafiq ini. Ulama Malikiyah juga mengecualikan dari sesuatu yang membatalkan wudu, yaitu al-kharija ghairal mu'tadi. Ini menjadi maf'ul ya daripada istathna, makanya dibaca nasab. Al-kharija ghairal mu'tadi, sesuatu yang keluar tetapi keluarnya sesuatu itu tidak biasa. Minal makhraj fi halati sihhah. Contoh yang tidak biasa itu apa? Kaddami wal qayhi wal hasa wad dudi war rihi awil ghaiti minal kubuli. Ini contoh sesuatu yang keluar tetapi tidak biasa keluarnya, yaitu keluar darah, kencing kok keluar darah, maka ini tidak membatalkan wudu menurut ulama Malikiyah. Wal qayh, contoh keluar nanah, seumpama BAB malah tidak keluar itu ya, tidak keluar kotoran, malah keluar apalah, seumpama keluar qayh atau nanah. Wal haso, atau ketika BAB malah keluar kerikil, itu tidak membatalkan wudu indal Malikiyah. Wadud, atau ketika kencing keluar ulat atau keluar ayam seumpama ya, seumpama ya, itu tidak membatalkan wudu. Warihi awil ghaiti minal kubuli, atau sesuatu yang tidak biasa keluar dan sesuatu itu nanti tidak bisa membatalkan wudu, yaitu keluar rih atau keluar kentut lah, awil ghaid, atau keluar kotoran dari kubul lah. Ketika kubul berak, keluar berak dari kubulnya, dari farjinya atau dari zakarnya malah keluar berak teman-teman, mohon maaf ya kalau kasar karena ini fikih. Keluar berak, kubulnya, zakarnya atau farjinya keluar berak, maka menurut ulama Malikiyah tidak membatalkan wudu. Wal baul minad dubur, atau kencing keluar dari dubur. Wal mani bi ghairi lazzatin mu'tadatin, atau keluar mani tetapi tidak terasa nikmat sebagaimana biasanya. Kaman hakka li jarobin, contoh ada orang yang garuk-garuk karena ada sebuah penyakit jarob. Jarob itu ya kayak kudis atau gatal-gatal. Au hazat hudabatun fa'amna, atau ada binatang yang menggoyang-goyang orang ya, kemudian orang tersebut keluar mani, fala yang kudu, maka sesuatu itu tidak bisa membatalkan wudu. Dari sini saya simpulkan, menurut ulama Syafi'iyah maupun ulama yang lain,
itu sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Kentut membatalkan wudhu. Dikecualikan nanti menurut ulama Hanafiyah, kentut yang tidak membatalkan wudhu itu adalah kentut yang keluar dari kubul, atau keluar dari farji, atau keluar dari zakar. Itu tidak membatalkan wudhu menurut ulama Hanafiyah. Tetapi untuk kentut yang keluar dari dubur membatalkan. Kemudian menurut ulama Malikiyah sama dengan ulama Hanafiyah, kentut yang tidak membatalkan wudhu itu menurut ulama Malikiyah adalah warrih awil ghaid minal kubul. Kentut yang keluar dari kubul, atau dari zakar, atau dari farji. Kok kentut, maka tidak batal wudhunya. Sehingga apabila kentut itu dari dubur, maka semua ulama sepakat 4 mazhab, kentut yang keluar dari dubur itu membatalkan wudhu. Dengan begitu, apa yang sudah dinyatakan oleh Gus Muafiq, beliau saat itu keliru, salah. Karena yang dimaksud ulama Malikiyah, begitu juga pernyataan yang senada disampaikan oleh para ulama Hanafiyah, yaitu kentut yang tidak membatalkan wudhu, kentutnya kubul. Tetapi kalau kentut keluar dari dubur, semua mazhab, baik ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah sepakat kentut yang keluar dari dubur membatalkan wudhu. Semoga ini bisa dimengerti teman-teman ya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.